A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah Ar-Rahman ayat 17 sampai 40. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribaini. Rabbu Allah, Tuhan yang menciptakan masyriqaini, dua arah terbit matahari. Warabbul maghribaini, dan Allah Tuhan yang menciptakan maghribaini, dua arah tempat terbenamnya matahari. Masyriq dan maghrib asal katanya. Jadi timur dan barat, tempat terbit matahari, tempat terbenamnya matahari. Setelah Allah menjelaskan tentang Allah menciptakan manusia dari tanah, Allah menciptakan jin, ya, bapaknya jin setan iblis dari api. Kemudian Allah menjelaskan tentang arah dua, timur dan barat, terbit dan terbenam, terbit matahari, terbenamnya matahari. Jadi Allah lah yang menciptakan dua terbit, dua terbenam. Ya, mari kita lihat tafsir Jalalainnya. Di ayat 17 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kenapa disebut masyriqaini, masyriqus sita wal masyriqus saif. Jadi terbit ketika waktu panas, musim kemarau, dan terbit pada waktu musim hujan. Begitu pula dengan terbenam matahari. Ya, terbenamnya matahari, ya, yaitu di sebelah barat, baik panas ataupun musim dingin. Nah, jadi maksudnya masyriqaini adalah dua musim, panas dan dingin. Ya, jadi dua timur dan dua barat maksudnya. Nah, kalau masih kita nih habis subuh nanti matahari terbit dari sebelah timur, alhamdulillah, berarti masih belum kiamat. Tapi kalau misalnya bangun tidur, sholat subuh, kita ngaji, lalu tiba-tiba matahari terbitnya dari sebelah barat, kulon, apa yang terjadi? Kiamat. Auzubillah min dzalik. Itu udah kiamat ya, kubra. Alhamdulillah, kita mudah-mudahan tidak mengalaminya ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala di ayat 17 ini menjelaskan tentang kekuasaan Allah. Allah lah yang menciptakan timur dan barat. Allah yang menciptakan adanya terbit dan terbenam. Ya, baik ketika musim panas ataupun musim dingin. Inilah Allah yang menciptakan. Seandainya tidak ada terbit dan terbenam, kita tidak bisa beraktivitas. Dalam sholat pun itu menunjukkan waktu sholat, peredaran matahari. Ada yang namanya rotasi, berputar pada porosnya. Ada yang namanya revolusi, berputar seluruh matahari termasuk planet, bulan, mengelilingi galaksi Bima Sakti. Galaksi mengelilingi ya jagat raya ini, wallahu alam. Inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini menjelaskan bagaimana kita digiring oleh Allah untuk memahami ciptaannya, agar kita membaca ayat-ayat Allah. Ayat Allah itu ada tiga. Ada ayat yang tercipta alam semesta ini, ada ayat yang terucap Al-Quran, firman Allah seperti yang kita baca ini, ada ayat yang hidup, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Quran hidup itu Nabi. Jadi di tiga ayat kita digiring dengan membaca ayat Allah yang terucap, firman Allah, agar kita memahami tentang ayat tercipta alam semesta ini, terbit
masyriq dan maghrib. Itulah Allah yang menciptakannya. Karena itulah fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadzibah. Nikmat manakah yang kalian dustakan? Kenapa rabbikuma bukan rabbikum, bukan robbika gitu. Kuma di sini. Ini maksudnya adalah ayat ini bukan hanya ditujukan kepada manusia, tapi juga kepada manusia dan jin. Kenapa kalian dustakan nikmat-nikmat Allah, baik manusia atau jin, yang begitu Allah karuniakan nikmat kepada manusia dan jin. Makanya rabbikuma, ya, Tuhan kalian berdua, itu Tuhannya manusia dan Tuhannya jin. Marajal bahrain yaltaqiyan, dialah Allah yang mengalirkan bahraini, dua lautan, yaltaqiyan, kemudian keduanya bertemu, kemudian keduanya berjumpa. Ya, Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-9 ini tentang ciptaan Allah, kekuasaan Allah, yaitu menciptakan dua lautan. Yang dimaksud dua lautan ini adalah al-azbu wal milhu, air tawar dan air asin. Jadi laut ini ada dua, Pak. Ada tawar, ada asin. Coba lihat di YouTube. Sekarang terbukti kan, dua lautan, yang satu air asin, yang satu air tawar. Dan luar biasanya air asin itu tidak bisa masuk ke air tawar, begitu pula dengan air tawar tidak masuk ke air asin. Jadi yang di sini air asin, yang di sini air tawar, ya kan? Inilah kekuasaan Allah. Ya, jadi ada dua lautan. Itu di negara mana tuh? Yang dua lautan itu. Nah, ini ayatnya nih. Ternyata terbukti. Fakta membuktikan dua lautan itu ya memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada tawar, ada asin. Tapi yang unik, yang menariknya kekuasaan Allah, yang asin tidak ke tawar, yang tawar tidak ke asin. Ya, bainahuma barzakhun la yabghiyan. Di antara kedua lautan air tawar dan air asin itu barzakh, ada pembatas. Jadi ada kayak garis begitu lurus, ya, antara laut air tawar, laut air asin. La yabghiyan, yang tidak mampu keduanya itu melampaui, bercampur. Jadi yang asin ke tawar, air tawar jadi asin nggak bisa. Atau kebalikannya, tawar ke asin, air asin jadi tawar, nggak bisa. Itulah kekuasaan Allah. Para mufassir menjelaskan yang dimaksud la yabghiyan adalah masing-masing tidak menghendaki. Artinya dua lautan itu dibatasi oleh semacam batasan, semacam garis yang dengan itu terpisah, ya. Dan itu Allah ciptakan, yang Allah ciptakan. Akhirnya yang asin tidak bisa ke tawar, yang tawar tidak bisa ke asin. Contohnya terusan Suez, terusan Panama. Nah, ini diantaranya negara di sana itu ada terusan Suez, ada terusan Panama, itu ada asin, ada tawar. Dan ini adalah bagian daripada kemaha besar Allah, kemaha agungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang taqiyan fi ruhil ain baina bazun hajizun min qadrihi ta'ala, di antara kekuasaan Allah Ta'ala yang la yabghi wahidun minhuma al-akhar fa yahtalitu bihi. Nah, itu dijelaskan oleh Jalaluddin Asyuti dan Al-Ma'ali dalam tafsir. Jalan lainnya, keduanya tidak akan melampaui, tidak akan mencampuri, ya, baik yang tawar ataupun yang asin, ya kan? Fayahtalitu bihi, tidak bercampur. Inilah kekuasaan Allah. Kalau kita kan
Misalnya nih, gelas, wadah, piring atau apalah gitu ya, ember. Lalu kita pisahin air asin dengan air tawar. Kita masukin tuh garam misalnya ya. Apa itu asin semua? Gak bisa tuh. Yang separuh asin yang nggak bisa. Kecuali ada 2 gelas. Itu bagian daripada kekuasaan Allah. Masya Allah. Allah Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Kuasa Allah. Dan itu terbukti. Kalau nggak percaya silakan ada di YouTube 2 lautan terpisah. Coba lihat di YouTube 2 lautan terpisah dan itu benar terjadi. Ada contohnya di Suez dan Panama. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kalian berdua dustakan, hai jin dan manusia? Itu nikmat Allah, dan itu hanya Allah yang menciptakannya. Hanya Allah yang berkuasa untuk menciptakannya. Allah Akbar. Kemudian ayat 22, yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Keluar dari salah satu keduanya. Dari salah satu keduanya, dari air asin dan air tawar, lu'lu'u wal marjan. Lu'lu' itu adalah mutiara, marjan itu mutiara yang warna putih. Masya Allah, hebat nih Hajiz, makasih Hajiz. Jadi lu'lu' itu intan yang warna hitam, marjan itu mutiara yang warna putih. Bahkan jadi merek sirup marjan. Jadi merek sirup di ayatnya ya, marjan, sirup marjan. Padahal itu artinya mutiara putih. Ya, mari kita lihat tafsir Jalalain bil bina lil maf'ul wal fa'il. Ini tentang ilmu nahwu ya. Ya, untuk maf'ul dan fa'il. Jadi yang khruju bisa yukhraju. Jadi bacanya apa kalau dalam ilmu nahwu boleh yakhruju, boleh yukhraju. Boleh nih. Dalam tafsir Jalalain itu ada penjelasannya bil bina lil maf'ul wal fa'il, untuk maf'ul dan untuk fa'il, yakhruju atau yukhraju.